Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Stanal Putra Baldia dengan NPM 2265061002 dari kelas IoT D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memenuhi tugas daripada monitoring sensor blink pada IoT. Jadi kita langsung saja ke source code-nya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan source code terlebih dahulu, di mana pada source code ini pada baris pertama hingga baris keempat itu terdapat pendefinisian daripada siblingnya. Jadi untuk baris ke satu hingga ketiga itu didapatkan dari sibling dan baris ketiga yaitu token. Token ini didapatkan dari blinknya langsung setelah kita membuat device. Dan baris keempat ini dia adalah blink print. Dia akan memprint si serial daripada blinknya. Pada baris ke-6 itu terdapat pendefinisian library si ESP8266-nya. Kemudian baris ke-7 yaitu library si Blink Simple ESP8266. Kemudian terdapat juga library si DHT.h-nya. Ini untuk mendefinisikan si library DHT11. Pada baris ke-10 hingga baris ke-12 terdapat char authentication, SSID, dan password. Nah, ini untuk char SSID ini itu adalah nama WiFi yang akan dipakai untuk si Blink-nya ini disambungkan ke website. Kemudian pada baris ke-12 yaitu password si WiFi-nya yang akan disambungkan ke Blink nanti. Pada baris ke-14 hingga baris ke-20 yaitu pendefinisian yang akan kita pakai yaitu berupa pin-pinnya, kemudian sensor dan LED. Nah, untuk si LED merah yaitu kita gunakan pin digital 0, LED hijau kita gunakan pin digital 1 dan kuning yaitu digital 2. Untuk baris ke-25 hingga baris ke-28 itu adalah sesi temperatur yang dimana pada baris ke-25 yaitu max temperatur, minimal temperatur, baris ke-27 hingga baris ke-28 yaitu max si humidity atau kelembapan dan minimum kelembapan. Baris ke-30 yaitu terdapat void setup. Ini akan men-setup si LED ditaruh di mana, yaitu LED ini digunakan di output. Kemudian terdapat serial begin itu untuk LED dan timer interval. Kemudian pada baris ke-40 hingga baris ke-42 yaitu terdapat void loop. Ini digunakan untuk perulangan si blinknya. Kemudian pada baris ke-45 hingga baris baris ke-50, 45 hingga baris 50 yaitu terdapat void send sensor. Ini digunakan untuk mengirim data si sensor. Kemudian terdapat float. Ini digunakan untuk mengirim atau digunakan untuk membaca si kelembapan dan temperatur. Dan juga terdapat percabangan if dan ya terdapat percabangan if dengan syarat kondisi is none dalam kurung yaitu humidity dan is none dalam kurung temperatur. Jika dia gagal, dia akan menyampaikan pesan yaitu failed to read from data sensor. Pada baris ke-55 yaitu terdapat percabangan lagi dengan syarat kondisi si temperatur lebih dari si max temperatur, maka LED merah akan uh, mengeluarkan output berupa high. Dan si blinknya ini dia akan mengeluarkan kalimat warning suhu terlalu tinggi dan temperatur 30 derajat. Dia ini sudah masuk kategori tinggi untuk temperaturnya. Dan terdapat juga percabangan else if. Di sini temperatur kurang dari
minimum temperatur, maka si LED kuning ini akan membaca outputnya berupa high atau tinggi, dan di blink dia akan membaca dan mengeluarkan output berupa suhu terlalu rendah. Jadi si LED kuning dia akan hidup, dan si blink ini dia akan mengeluarkan output si suhu terlalu rendah jika temperatur ini lebih dari 20 derajat Celcius. Jadi dia akan rendah. Dan juga terdapat else jika si LED merahnya low dan LED kuningnya akan low juga. Pada baris ke-68 hingga baris ke-78 itu sama saja. Terdapat percabangan if else, si humidity atau kelembapan, dan minimum kelembapan. Pada baris ke-81 hingga baris ke-84 itu terdapat serial print. Itu akan mengeprint si output suhu, kemudian temperatur, kelembapan, dan mengeprint juga humidity. Kita langsung saja ke tampilan blinknya, ke tampilan website Blink. Kita akan membuka Google Chrome karena si Blink sudah saya buka, dan ini untuk tampilan di Blinknya. Jadi si temperatur dia akan menyampaikan eh, temperatur yang ada di ruangan saya ini, yaitu berupa 31 derajat Celcius, dan di chartnya ini waktu yang telah digunakan untuk merecord si temperaturnya. Jadi di temperatur ini dari jam 2 yaitu 31 derajat, kemudian 30, 31, 31, 30, 30, dan 31. Jadi untuk temperatur di kamar saya ini dia yaitu berupa 30, dari 31,5 derajat itu lumayan panas. Jadi temperaturnya naik turun 31, 30 hingga seperti itu terus. Dan terdapat juga notifikasi si suhu ini terlalu tinggi karena di temperatur yang sudah saya jelaskan tadi di source code, jika dia temperaturnya lebih dari 30 derajat, maka akan menampilkan notifikasi yaitu berupa suhu terlalu tinggi. Dan kelembapan, di sini kelembapan 74%. Dari jam 2 juga sama, tadi setengah 3 saya merecord hingga pukul 5.36 sekarang ini, si kelembapan masih mengestak dari 70% menurun ke 69%, kemudian 68%, 69%, 70%, 72%, 71, dan hingga saat ini kelembapannya semakin naik ke 74%. Untuk develop zone-nya, saya memakai uh, data stream, yaitu berupa temperatur, kelembapan, dan notifikasi. Untuk web dashboard-nya, saya menggunakan uh, temperatur, notifikasi, dan kelembapan. Kemudian terdapat kartnya juga di sini untuk menampilkan data si kelembapan dan si temperatur. Kita langsung saja ke video rangkaian alat yang telah saya rangkai. Baiklah, ini adalah rangkaian alat yang telah dibuat, yaitu terdapat ini di sini terdapat ISP, kemudian di sini terdapat pin DHT dan 3 LED. Jadi ini masing-masing pada ISP-nya, si LED 1 hingga ketiga itu saya pasangkan di digital output 0 hingga ke 2. Kemudian untuk DHT-nya sendiri, untuk outputnya saya pasangkan di ISP ini di digital output 3. Untuk si nilai positif dan negatif saya pasangkan di VCC atau dia di 3 volt. Kemudian untuk negatifnya saya pasangkan di ground down untuk ISP-nya. Dan ini untuk tampilan blinknya. Sebelum saya lakukan
pengkodingan, saya sudah juga menyambungkan ini ke tampilan setting WiFi seperti ini. Jadi untuk setting WiFi-nya sudah tersambung, yaitu untuk device name dan IP address-nya. Ini untuk WiFi yang telah saya sambungkan tadi seperti pada source code di Arduino IDE. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk tugas monitoring sensor dan blink ini. Jika ada salah kata dan salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.